Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya Gisbul Maulana Akbar, NIM 2206011104 akan mempresentasikan hasil tugas dengan judul penentuan lokasi gudang dengan metode Gravity Location Model. Metode ini digunakan untuk menentukan lokasi fasilitas secara efisien berdasarkan jarak, beban, dan ongkos transportasi. Untuk kali ini soalnya adalah suatu perusahaan akan mendirikan gudang yang akan melayani 6 toko dengan informasi tersebut. Untuk angka 0 pada XN keempat dan keenam diganti dengan digit terakhir NIM. Untuk soalnya adalah tentukan lokasi gudang dengan metode Gravity Location Model agar total biaya pengiriman minimum. Kedua, beri kesimpulannya dengan catatan jika sampai literasi kelima belum minimum, silakan dihentikan dengan diberikan keterangan dan penyesuaian kesimpulan. Untuk ketiga ini, permasalahan utama yang ingin kita pecahkan adalah bagaimana menentukan lokasi gedung agar total biaya transportasi seminimal mungkin dengan menggunakan rumus ini. Langkah-langkah untuk mengerjakannya adalah hitung semua jarak atau DN untuk semua N. Dan kedua, untuk koordinasi lokasi dengan rumus ini. Apabila literasi berurutan dan 3, apabila 2 literasi berurutan menghasilkan koordinat yang hampir sama, stop dan pilih koordinat sebagai lokasi fasilitas. Jika tidak, ulangi literasi dari langkah 1. Langkah-langkah literasi 1. Literasi pertama dengan menggunakan 0 sebagai awal koordinasi awal untuk mencari DN. Untuk mencari DN, kita menggunakan rumus ini. DN sama dengan akar X min XN kuadrat plus Y min YN kuadrat. Kalau kita menggunakan Excel, kita bisa menggunakan rumus ini sama dengan SQRT. Jika DN diketahui, baru kita bisa mencari XON dan YON. Kalau mencari XON, kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau kita mencari rumus YON, kita menggunakan rumus yang ini. Dan jika kita untuk mencari CV atau DN, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Dengan menggunakan Excel, kita nggak perlu menghitung satu persatu. Kita menariknya ke bawah biar menentukan hasilnya karena rumusnya sama. Jika XON dan YON dan CV per DN sudah diketahui, maka tinggal menjumlahkan saja dengan menggunakan rumus sum. Untuk mengetahui nilai X dan nilai Y, kita menggunakan rumus ini, jumlah XON dibagi CV atau DN. Begitu juga Y. Kita jumlah YON ini dibagi ini DN dan menghasilkan ini X 9,1 dan Y 6,6. Dan literasi kedua kita menggunakan 9,1 untuk X dan 6,6 sebagai Y sebagai koordinasi awal. Dan
kita menghasilkan ini 8,9 dan Y-nya 6,4. Iterasi ketiganya kita menggunakan X-nya 8,9 dan Y-nya 6,4 sebagai koordinasi awal dan menghasilkan ini 8,8 untuk X dan 6,2 untuk Y. Iterasi keempat dengan menggunakan 8,8 sebagai X dan 6,2 sebagai Y sebagai koordinasi awal menghasilkan ini X-nya 8,7 dan Y-nya adalah 6,1. Untuk literasi kelima, kita menggunakan X-nya 8,7 dan 6,1 untuk Y sebagai koordinasi awal dan menghasilkan X-nya 8,6 dan Y-nya 6,0. Jadi bisa disimpulkan bahwa meskipun telah dilakukan 5 kali literasi dalam perhitungan gravity location model, tidak ditemukan koordinat lokasi X ataupun Y yang sama atau mendekati. Hal ini menunjukkan bahwa model belum mencapai konvergensi atau kestabilan. Ketidakstabilan ini bisa disebabkan oleh distribusi permintaan dan biaya transportasi yang tidak seimbang, di mana satu atau beberapa titik memiliki bobot yang lebih dominan. Dan dalam kondisi seperti ini, lokasi optimal tidak dapat ditentukan secara pasti, namun dapat didekati dengan mengambil koordinat hasil literasi terakhir yang memiliki efisiensi tertinggi. Dengan demikian, interpretasi hasil tetap dapat dilakukan secara praktis, meskipun solusi eksak tidak tercapai. Sekian dari saya, terima kasih.